5 kebiasaan ini bikin kamu sulit nabung. Banyak orang yang gagal nabung bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena ada kebocoran halus dengan keuangannya yang dia tidak sadari. Maka kali ini kita akan bahas apa aja kebocoran halus tadi yang kalau kita bisa kontrol dengan bijak, maka pelan-pelan kita pasti bakal bisa nabung. Yang pertama adalah pengeluaran kecil tapi justru dianggap sepele, kayak ngopi, jajan, top up game, dan sebagainya. Mungkin kamu menganggap angka 10.000, 20.000 nggak ada gede-gedenya, tapi sayangnya kalau kamu lakuin setiap hari, justru akan tumpuk menjadi nominal yang besar. Let's say kalau kamu ngopi 20.000 sekali, dan kamu lakuin itu selama 30 hari, kamu udah spending 600.000 cuma buat ngopi. Atau let's say cuma jajan 10.000, menurut kamu, yang itu kalau dikalikan sebulan udah sampai 300.000. Entah memang perlu atau karena cuma self reward yang berlebihan, maka ini yang justru bikin kamu jadi sulit nabung. Padahal sebetulnya ngopi, jajan, dan sebagainya itu nggak salah. Yang salah adalah kita nggak bisa kontrol itu semua dengan bijaksana, sehingga kita over budget dan nggak ada lagi yang tersisa buat ditabung. Nah, solusinya mungkin kamu bisa cari kopi yang lebih murah, atau justru lebih bagus kalau kamu buat sendiri. Kalau berhasil dan menghemat pengeluaran kamu bisa nabung lebih banyak. Yang kedua, belanja karena diskon bukan kebutuhan. Sebetulnya belanja diskon boleh-boleh aja, asal memang kitanya perlu. Yang nggak boleh itu adalah ketika lagi lihat barang, entah itu di online atau offline, bawaannya pengen dibeli, padahal kita nggak perlu, cuma karena tergiur oleh diskonnya. Atau kita tergoda dengan kata-kata siapa tahu nanti dipakai, padahal kita nggak tahu jelas barang ini kapan dipakainya, kapan perlunya, tapi karena tergiur diskon sehingga kita harus spending uang di luar rencana kita. Maka kalaupun memang mau belanja diskon, coba pertimbangkan dulu dengan keperluan kita. Kalau memang benar-benar perlu, silahkan dibeli dengan rencana-rencana yang matang dan bijaksana. Tapi kalau memang dirasa tidak perlu, diskon sebesar apapun, kita harus kuat untuk menahan diri. Yang ketiga, tidak mencatat pengeluaran. Nah, ini yang paling sering kamu lewati ketika ingin mencoba nabung. Kamu gak mengkontrol dan gak mencatat pengeluaran kamu sendiri, sehingga kamu gak tahu pengeluaran yang kecil tadi kalau dilakukan terus-menerus justru menjadi tumpukan yang besar, yang kalau kamu gak mencatat pengeluaran ketika kamu belanja, mikirnya kayaknya ini gak gede-gede amat kok nominalnya gitu, padahal sebelumnya kamu sudah spending cukup besar, cuma karena gak dicatat, kamunya gak tahu dan gak inget. Nah, solusinya coba kamu catat pengeluaran kamu, tanggalnya, nominalnya, keterangannya apa, bisa di HP ataupun di buku. Sekecil apapun pengeluaran diusahakan dicatat sehingga kamu tahu arah uang kamu itu kemana. Yang keempat, gengsi sosial. Nah, kebiasaan kecil satu ini justru bikin kamu spending gila-gilaan demi memenuhi gengsi sosial. Kamu rela spending sesuatu yang kamu nggak perlu, kemudian kamu nggak mampu, tapi demi gengsi kamu rela spending itu bahkan dari uang hasil ngutang. Misalnya FOMO, beli atau ikutan yang lagi ngetren, padahal kamu lagi nggak perlu, bahkan lagi nggak punya uangnya, tapi kamu paksain untuk ikut itu, bahkan rela ngutang demi dibilang gaul. Kan rela beli outfit mewah, barang mewah demi kelihatan mapan oleh orang lain. Justru tindakan seperti ini bikin capek dan susah diri sendiri, dan bikin kamu makin nggak bisa nabung. Seharusnya kita tuh punya mindset jangan takut kelihatan miskin. Takutlah kalau miskin beneran, dan jangan bangga kelihatan kaya. Banggalah kalau kamu kaya beneran. Yang kelima, nabung nunggu sisa. Hal ini justru bikin kita males nabung, nggak ada target, dan ujung-ujungnya nggak jadi nabung. Harusnya nabung itu di awal, jadi ketika dapat uang, kita langsung pangkas di awal, sisanya baru dipakai. Jangan pakai dulu semua, kalau ada sisa baru ditabung. Masalahnya, kita itu sering tergoda untuk ngabisin uang, dan akhirnya nggak ada sisa. Karena ngabisin uang itu nggak perlu ilmu, tapi ngatur uang itu perlu ilmu. Let's say kamu punya 5 juta sebulan, maka langsung aja pangkas 500.000 ataupun 1 juta, masukkan ke rekening yang lain atau tempat tabungan yang lain. Sisanya 4 juta bisa kamu gunakan untuk keperluan 1 bulan ke depan. Oke teman-teman, itu tadi 5 kebiasaan yang bikin kita sulit untuk nabung. Kalau kamu sendiri kira-kira masih terjebak di kebiasaan yang mana nih? Atau jangan-jangan semuanya? Boleh sharing di kolom komentar.